Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nah, kali ini kita akan programming dengan MATLAB. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang ini ya. Nah, tentang kita membahas distribusi suhu batang logam. Penyelesaiannya adalah menggunakan model matriks ya, finite differential approximation. Oke, jadi silakan cek aja video sebelumnya kalau belum begitu paham tentang gimana sih cara dapetin ini. Nah, karena di video kali ini kita langsung ke pembuatan programnya aja. Oke, jadi kita di sini memiliki ini, kita buat function aja. Misal PD partial matrix. Nah, dalam konsep matriks, kita lihat di sini ini adalah matriks yang kita buat adalah untuk kondisi I-nya itu lebih besar daripada 2 sampai dengan NX. Berarti untuk menghitung T2, T3, T4, T5, T6 sampai Tn. Nah, kondisi paling awal sudah diketahui, paling akhir sudah diketahui. Oke, jadi ini matriksnya ada berapa baris ya. Ini ngitungnya T2, T3. T2 kan baris pertama, T3 baris kedua. Terakhir adalah karena ini Tn berarti baris ke N-1. Oke, sebelumnya kita masukin data-datanya dulu aja kali ya. Oke, kita masukin data-datanya. Oke, kita clear all dulu. Clear all CLC, kita masukin datanya. Oke, sebelumnya persamaannya adalah d kuadrat T dx kuadrat sama dengan 2H per KR. Ini KR dikali T minus TU, dimana boundary conditionnya yang pertama itu saat X sama dengan 0. Oke, kemarin T sama dengan T-wall. Kemudian yang kedua BC nya adalah ketika X sama dengan L. Nah, itu dt per dx sama dengan 0. Oke, ini kondisi paling pertama dan BC kedua untuk kondisi terakhir. Oke, kita masukin dulu data konduktivitas termalnya, misal 0,1. Ini adalah conductivity in kalori per second centimeter Celsius. Heat transfer coefficient 0,007. Oke, ini adalah heat trans coefficient kalori per second per centimeter persegi Celsius. Kemudian misal kita memiliki diameter, anggap aja misal diameternya berapa ya, 1 lah ya, anggap aja misal 1. Ini adalah diameter silinder dalam senti, panjangnya misal 30. Ini adalah panjang silinder dalam sentimeter. Kemudian misal suhu dinding T-wall-nya misal berapa? 400 Celsius. Suhu dinding dalam Celsius. Kemudian kita memiliki suhu udara misal 30 gitu ya. Ini suhu udara dalam Celsius. Nah, kemudian kita membutuhkan increment ya, NX. Nah, dimana nanti dipakai juga untuk matriks. Misal dari panjang 0 sampai 30 cm, kita bagi silinder itu dipotong kecil-kecil, jumlah potongannya sebanyak berapa? Oke, misal sebanyak 200. Oke, 200 potong. Inilah jumlah increment. Nah, increment. Terus kita bikin per satu increment tuh panjangnya berapa atau delta X nanti ya. Nanti delta X-nya sama dengan panjang L dibagi jumlah potongannya, NX. Baru kita bikin array-nya. Expand sama dengan kita lin space saja 0 sampai L. Nah, misal kita punya 5 ya. Nah, ini kita punya 5 data. Berarti kalau dipotong dapat 1, 2, 3, 4. Berarti ini kalau dipotong, kalau jumlah incrementnya 200, tadi 4 potong, datanya 5, berarti ini datanya ada NX plus 1.
Oke, kalau udah, baru kita masukin kemarin itu beta ya. Kemarin kita masukin beta. Ini beta. Beta sama dengan 2 kali H kali dx kuadrat bagi K kali R. Oke, seperti ini. Diameternya ada, berarti jari-jari diameter bagi 2. Oke, berikutnya berarti datanya udah selesai, baru kita penyelesaian dengan matriks. Penyelesaian dengan matriks. Nah, seperti kita ketahui untuk model matriks ini kan datanya ada banyak. Nah, ini matriks. Nah, yang dia membentuk matriks T2 sampai Tn. Oke. Tapi sebelumnya kita jabarin dulu. Untuk T2 di sini dia kan yang berpola di tengah-tengah. Yang paling atas itu yang berbeda. Di sini minus 2 plus beta. Di sini 1. Paling bawah adalah 2/3 minus daripada min 4/3 plus 2 beta plus beta. Oke, berarti selain angka di sini dia adalah 0 ya. Ini 0 0 0 0. Oke, berarti sampai jumlah barisnya ada berapa tadi? Oke, jumlahnya sebanyak nx, kolomnya sebanyak nx min 1. NX-nya 200, berarti sebanyak 199 baris. Kalau kita bikin angka 0 sebanyak itu 00000 sampai baris atau kolom paling akhir yang posisinya 199, repot ya. Makanya kita membuat matriks A dan B sebagai matriks 0. Oke. Nah, ini kita anggap dulu awalnya semuanya 0, baru kita selisipin ya, atau kita substitusiin lah ini angkanya dibuat 0 semua, baru dimasukin yang ada angkanya. Oke, berarti pertama A, matriks A sama dengan zeros. Jumlah barisnya ada berapa? Nx min 1, kolomnya Nx min 1. Yang B sama zeros, jumlah barisnya ada berapa? Nx min 1, kolomnya ada berapa? Ada 1. Matriks B cuma ada sebaris ini ya. Kolomnya cuma ada 1. Matriks A dan B sudah kita buat, baru kita masukin lah posisinya. Nah, kita kan ingin mencari T2 sampai Tn. T2 itu adalah I-nya 2, itu adalah yang posisi yang akan kita cari ya. I-nya 2 berarti ngitung T2, I3 ngitung T3, sampai IN X berarti ngitung Tn. Oke, berarti I yang awal itu dari mana? Dari boundary condition. Yang akhir juga dari boundary condition. Oke, kita urutin. Pertama saat I-nya 1. Oke, pertama untuk BC1 ya. BC1 I-nya sama dengan 1. T-nya berapa? Berarti TI sama dengan T1 sama dengan T wall TW. Udah selesai ini. Yang kedua adalah saat I-nya 2. I sama dengan 2. Kita kasih keterangan. Saat I sama dengan 2. Kita lihat di matriks ini I sama dengan 2. Untuk menghitung apa? T2. Tapi ini matriksnya baris keberapa? Saat I2 matriksnya ada di baris ke-1. Nah, kan baris pertama nih matriksnya. Tapi emang bener nyari T2 atau saat I-nya 2. Nah, misal baris kita misalkan sebagai J. Baris sama dengan J. Berarti saat I-nya 2, dia barisnya 1. 1 itu adalah I dikurang 1. Sama, ini ngitung T4 posisinya baris ketiga, berarti I dikurang 1. Ini udah dapet rumus J sama dengan I minus 1. Kita taruh sini, J sama dengan I min 1. Nah, baru kita masukin ini nilainya. Ini matriks A, ini yang dicari, ini matriks B. Matriks A nya ini terletak di mana? A ini diletak di paling pertama, baris paling pertama, kolom paling pertama. Berarti A
baris paling pertama ya, berarti J, koma, kolomnya kolom pertama, koma 1. Barisnya selalu tetap ya, ini barisnya baris ke J, ini kan baris sama dengan J. Baris berarti kita simbolkan sebagai J aja, tapi kolomnya kita definisikan kolom nomor 1. Nilainya berapa? Itu minus 2 tambah beta. Baru A, kemudian J, kolom kedua, nilainya di situ 1. Terus apa lagi? Matriks B, J, 1. Ini minus 2 beta kali TU, kemudian dikurang TW. Udah selesai nih. Nah, baru berikutnya saat ya, habis ini yang berpola ini. Nah, dari 3 sampai n-1 berpola. Nah, yang di sini 3i sama dengan 3 sampai nx minus 1. Ini berpola. Oke, berpola berarti ini sesuai ini. Nah, ini udah kita tuliskan di sini. Nah, kita tuliskan sini berpola berarti ada looping. Nah, kita tulisin dulu di sini. Oke, i-nya dari 3 sampai nx-1. Berarti ini barisnya baris keberapa? Baris kedua sampai nx-2 berarti. Yang berpola baris kedua sampai yang paling terakhir baris nx-1 berarti baris nx-2. Oke, ini adalah sebagai J. Yang baris itu sebagai J indeksnya. Berarti for J2 sampai nx-2 baru kita masukin A, J, nah ini adalah baris pertama, baris kedua kolom pertama. Nah, barisnya kedua, kolomnya pertama. Berarti kolomnya itu berarti J-1, kolom pertama. Nilainya berapa? 1. Batu barisnya tetap J, kolomnya J. Ini kan 2,2 ya, sama nih. Berarti minus 2 tambah beta. Baru terakhir J, J plus 1 sama dengan berapa? 1. Baru nilai B, J, 1. B nya berapa? Ini yang berpola, minus beta kali TU. Udah, kalau udah kita kasih N. Nah, tujuan ini untuk ngapain ini? Nah, tujuan ini untuk menghitung suhu. Nah, menghitung suhu apa rumusnya nih? T sama dengan inverse A kali B. Nah, udah ada ini. Misal kita misalkan sebagai X ya. Berarti ini suhu saat I3 sampai nx-1. Nah, X sama dengan T-nya misal kita ganti X sama dengan inverse A B. Berarti kita bisa bikinnya gini, A garis miring kebalik B. Atau inverse gini juga bisa, A dikali B. Oke, udah selesai. Tapi ini perlu kita definisikan sebanyak looping ini. Nah, ini untuk menghitung T apa? Untuk menghitung T2. Barisnya keberapa? Ya, barisnya yang berpola untuk menghitung T3 sampai TNX-1. Oke, berarti ini matriksnya baris keberapa? Matriksnya baris ke-2, sama kayak ini. Berarti kita bikin for matriks baris kedua sampai nx-2. Nah, ini untuk menghitung keberapa? Matriks baris kedua. Oke, matriks baris kedua itu menghitung nilai T3 ya, untuk menghitung nilai T3.
Atau kita balik aja modelnya. Di sini kita misalkan sebagai i aja ya. Nah, misal kita tinjauannya i aja. Nah, sorry, ini kita enak J. Ini kan menghitung pertama kali menghitung T3 ya. Menghitung T3. Tapi juga kalau kita lihat di sini ada ini yang masuk matriks juga, yang I-nya 2 sama I-nya ini masuk matriks juga. Kalau gitu kita lengkapin dulu aja, karena kalau kita lihat ini matriksnya dari I-nya 2 sampai ini. Oke, berarti ini kita skip dulu. Ini tadi baris ketiga sampai nx-1. Nah, ini kita masukin dulu saat I-nya sama dengan nx, berarti yang terakhir. Yang ini belum dimasukin, sekalian kita masukin semua. Berarti dia I sama dengan nx, berarti J sama dengan nx minus 1. Berarti matriks A-nya A baris J, nah ini kolomnya nx minus 1, ini nx minus 2. Oke, nx minus 2, berarti J-nya itu adalah J min 1. J kan nx minus 1, minus 1 dikurang 1 minus 2, setara dengan ini nx minus 2, yaitu nilainya 2/3. Kemudian A J, J sama dengan itu minus daripada min 4/3 ditambah 2 ditambah beta, baru B nya J, 1 itu minus beta TU, minus beta kali TU. Nah, ini udah selesai semua matriksnya dari I-nya 2 sampai I-nya NX. Oke, berarti ini kita ganti I-nya dari 2 sampai dengan NX. Nah, I-nya 2 berarti dia posisi barisnya baris pertama, berakhir NX berarti barisnya NX min 1. Oke, gini. J tadi kan baris kan ya, berarti kita taruh sini, berarti baris ke 1 sampai NX min 1. Nah, baris pertama buat menghitung apa? Baris pertama buat ngitung T2. Nah, berarti I sama dengan J plus 1, ya kan? Kalau sebelumnya kan J sama dengan ini I min 1, berarti I sama dengan J plus 1. Berarti ini TI, ya, TI sama dengan X J. Nah, T2 sama dengan setara dengan ini yang di baris pertama. Nah, ini udah selesai gini. Kalau udah kita akhiri dengan N. Oke, baru terakhir yang di luar matriks adalah saat I-nya NX plus 1. I sama dengan NX plus 1. Nah, ini apa? Ini T. Rumusnya itu T. Apa? Kita cek lah di sini. Baris terakhir, boundary. Nah, ini T NX plus 1 sama dengan 4 dikali T NX minus T NX min 1 dibagi 3. Oke, kalau gitu ini semuanya harusnya udah selesai. Tinggal kita bikin plot grafik aja. Misal kita bikin plot, tadi expand
T. Misal kita pakai warna biru, ketebalannya misal 2, judulnya distribusi suhu pada batang logam. X labelnya, sumbu X-nya itu adalah panjang silinder dalam sentimeter. Kemudian Y labelnya itu adalah suhu dalam derajat Celcius. Oke, kalau udah kita akhiri dengan N. Oke, kemudian kita run aja. Apakah ada error? Expand. Kita udah bikin belum? Oh, ini kebalik ini di atas. Expand. Kita run. Nah, diperolehlah distribusi suhunya seperti ini. Berarti mula-mula 400, lama-lama kurang lebih di mulai 15 cm lah. Suhunya udah mulai stabil. Oke, paling seperti itu aja. Silakan dipelajari dengan baik videonya. Gitu ya. Dan apabila ada yang ingin didiskusikan atau ada yang salah atau yang kurang paham apa maksud daripada programnya, silakan ditanyakan aja. Oke, baik, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, komen, dan lain sebagainya, subscribe, share lah. Komen aja bila ada yang belum paham. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam Meet gitu ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa.